perhatikan baik-baik waktunya, perhatikan baik-baik tanggalnya. Nah, ini bersesuaian dengan PT Dago Intigraha menyerahkan uang 300 juta ke Muller CS. Sementara itu sekitar 15.000 meter PBB dialihkan ke sini. Nah, ini korelasinya keuangan, penggunaan keuangan antara pihak penggugat sama tergugat diduga berkolusi. Ya, pakai nama siapa saja dulu, yang penting masuk. Ini nama pengadunya, Pak. Nama pengadunya. Oke. Ini satu contoh ya. Muhammad Basuki Yaman. Pengaduan warga kampung Cirapuan telah menempati wilayah tersebut selama hampir 200 tahun. Bener nih. Oh, pada masa kolonial. Nama kampung Cirapuhan diubah menjadi Dago Elos. Oh, di Bandung nih. Dago Elos. Untuk mengubah riwayat sejarah tanah. Sejak 40 tahun terakhir, mafia tanah dengan intimidasi dan manipulasi dokumen mulai mengklaim warga. 3 oknum mengatasnamakan masyarakat adat setempat menguatkan klaim palsu atas tanah tersebut. 4 hak warga atas tanah dipersulit, termasuk pemeriksaan ulang terhadap sertifikat resmi yang dimiliki warga. Beberapa pihak telah menerima rekomendasi hak atas tanah yang tidak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah. Status proses. Oke, tindak lanjutnya apa? Proses kasasi di Mahkamah Agung dengan menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Lalu, apa upaya yang dilakukan kanwilnya dan kantahnya? Ada? Belum ada. Nah, begini. Kalau ini tidak ada, ini baru laporan namanya. Follow up-nya, ini yang kami inginkan, apa yang dilakukan oleh BPN setempat. Apakah kanwil? Kalau ini kan saya tahu kanwil Jawa Barat. Kantahnya berarti kantor tanah Kota Bandung. Itu mesti ada tulisannya itu, harus ada pelaporannya. Ya. Jadi jangan sampai nanti dashboard ini hanya sekedar tindak lanjut saat ini sudah berada di katakanlah kepolisian atau di pengadilan. Kita ingin tahu apa yang dilakukan. Jadi mohon izin Pak Menteri, saya pikir ini perlu ya, proses kasasi di Mahkamah Agung menunggu keputusan hukum yang tetap. Misalnya, Kanwil sudah melakukan ini, Kantas sudah melakukan ini, peraturan Menteri sudah keluar ini, PP sudah seperti ini, gitu. Itu hampir sama seperti kasus pagar laut, seperti apa. Karena yang diinginkan oleh masyarakat adalah follow up-nya apa. Ya, tolong nanti Ibu Staf Sus beserta tim, kami mohon ini dibuatkan data tindak lanjutnya. Saya pikir seperti itu Pak Ketua. Cukup? Tambahan dikit Pak Ketua. Boleh, silakan. Menyambung dari Apa yang terjadi di kampung Cirapuan itu intimidasi dan penghalang-halangan hak sejak 1980-an. Nah, ini juga dipicu diperparah oleh jaringan mafia tanah ini. Merubah kampung Cirapuan menjadi Dagolos. Sebenarnya Dagolos yang dimaksud sendiri itu juga bukan masyarakat adat asli, tapi juga pendatang. Adapun motif di kampung Cirapuan juga sama. Jadi sebagian besar pendatang yang memanipulasi data. Jadi pendatang yang ada kerjasama dengan masyarakat adat malah dihalang-halangi. Nah, kita juga berusaha untuk menjembatani ini semuanya. Jadi kita juga membantu membuatkan surat-surat atau riwayatnya untuk lahan-lahan yang dikuasai oleh pendatang ini, dengan salah satu syaratnya tidak bergabung dengan jaringan mafia tanah yang menguasai
lahan-lahan fasilitas umum dan berusaha memanipulasi lahan-lahan warga lainnya atau masyarakat adat. Ya, jadi dalam konflik Dago Elos ini lebih banyak dipicu oleh masyarakat pendatang yang udah diberi tanah di belakang terminal, di belakang kantor pos, dan juga di area sekitar Kampung Cirapuan. Namun karena keserakahan, ini ada modus-modus yang mana diskenarikan saling gugat, dan ini didukung juga oleh segelintir orang masyarakat adat atau menantunya. Jadi konflik Dago Elos itu cenderung pada kolusi mafia tanah saling gugat, bukan murni gugatan Muller, tapi antara pihak tergugat maupun penggugat itu kerjasama. Jadi pihak-pihak yang ada di dalam berperkara itu memang ada yang murni tergugat, tapi ada pihak-pihak yang berkolusi atau bekerja sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sengketa tanah Dago ini ada gejala-gejala esensi masuknya pihak-pihak yang tak jelas, yang lebih identik pada langkah-langkah premanisme. Terus ada pernyataan dari Asep Makmun. Ini sebenarnya bukan sengketa, tapi disengketakan. Ini bukan masalah, tapi dipermasalahkan. Kami Muhammad Baskiaman menjelaskan yang jadi pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab akan adanya masalah, akan adanya sengketa. Rumah ini SHM 80 meter ya. Kalau kita meneliti masalah sejarah, inilah pemilik aslinya. Inilah ahli waris Tommy Rokaya binti Tama bin Okoh binti Nawisan. Yang jadi pokoknya, siapa yang bertanggung jawab atas SHM 80 meter. Terus selanjutnya ini ada SHM Iwan Surjadi garis miring Ismail Tanjung seluas 868 meter dan 270 meter atas nama Dede Koswara garis miring Iwan Surjadi. Yang jadi pertanyaannya, siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab? Dan ini juga Masjid Al-Hikmah, siapa yang bertanggung jawab mewakafkan? Adapun korelasinya dengan konflik sengketa tanah Dago ini masuk dalam persidangan atas nama Dede Koswara, diduga kuat seolah-olah diberi peranan sebagai masyarakat adat. Adapun Ismail Tanjung, sebagaimana diketahui